Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Umairah dengan NIM 2303110275. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan judul Klasifikasi Status Kemiskinan di Indonesia menggunakan metode Fuzzy Key Nearest Neighbor atau yang biasa disingkat FKNN. Baiklah, kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia dengan jutaan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan akibat faktor seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tabungan, serta meningkatnya kesenjangan sosial. Seiring berkembangnya teknologi, jumlah data yang dihasilkan semakin besar sehingga metode analisis konvensional tidak lagi efektif. Karena itu, data mining digunakan untuk menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam data sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam klasifikasi adalah Key Nearest Neighbor atau KNN, dan pengembangannya yaitu Fuzzy Key Nearest Neighbor (FKNN). FKNN menggabungkan konsep logika fuzzy dan KNN untuk menangani ketidakpastian data dengan proses yang meliputi penentuan jumlah tetangga terdekat, perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance, hingga penentuan derajat keanggotaan fuzzy. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola kemiskinan Indonesia secara lebih akurat melalui penerapan metode Fuzzy Key Nearest Neighbor. Dengan memanfaatkan kemampuan FKNN dalam mengelola ketidakpastian data, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan tersembunyi antar variabel yang memengaruhi kondisi kemiskinan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai karakteristik rumah tangga miskin, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data. Nah, dalam hal ini, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang digunakan itu meliputi indikator makroekonomi dan sosial yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan pada tahun 2024 yang dipilih berdasarkan ketersediaan data, sehingga didapat sebanyak 38 provinsi. Analisis yang digunakan adalah FKNN. Analisis dilakukan menggunakan software RStudio. Nah, pada kasus ini variabel dependen yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, dengan variabel independennya adalah PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Baiklah, kali ini saya akan mendemokan algoritma FKNN pada RStudio. Pada tahap awal, kita harus memanggil library readxl caret E1071 dan library FNN. Jika belum tersedia, maka kita harus install package terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita memasukkan data yang dalam format Excel. Terus, kita tentukan variabel Y-nya ada di kolom apa dan variabel X-nya ada di kolom berapa. Nah, pada algoritma FKNN ini, Y-nya itu merupakan kategorik atau biner.
Jadi kalau misalnya datanya numerik, silakan diubah menjadi biner terlebih dahulu. Terus setelah datanya sudah ditentukan, pada variabel X-nya kita lakukan normalisasi. Terus kita lanjut membagi dua datanya menjadi data training dan testing. Nah, pada kasus ini training 70% dan testingnya 30%. Nah, tadi provinsi yang kita gunakan ada sebanyak 38 provinsi. Pada provinsi yang menjadi testing data itu ada 11 provinsi, itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Selain dari itu, dia menjadi data train. Nah, selanjutnya kita buat fungsi fuzzy KNN untuk klasifikasi. Seperti ini bentuknya. Oke, kita jalankan. Oke, nilai prediksi yang didapat seperti yang bisa dilihat itu ada 0,00001, 00101. Sekarang kita bandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual yang kita punya. Pada Provinsi Utara, prediksi sesuai dengan aktual, Sumatera Barat juga sesuai, Bangka Belitung sesuai, Kepri juga sesuai, Nusa Tenggara Timur sesuai, Kalimantan Barat sesuai. Nah, pada Sulawesi Tengah nilai prediksi berbeda dengan aktual. Terus pada Gorontalo itu nilai prediksinya sama dengan aktual, Maluku Utara juga sama, Papua Barat Daya juga sama. Sekarang kita lihat evaluasi dari model. Nah, kita bisa lihat di confusion matrix-nya. Itu bisa kita interpretasikan ada 7 provinsi yang diprediksi benar masuk ke kategori 0. Nah, prediksinya benar semua oleh model, sedangkan 3 provinsi yang aktualnya termasuk kategori 1, model berhasil memprediksi sebanyak 3 provinsi. Namun, ada 1 provinsi yang salah diprediksi. Dia diprediksi sebagai 0, tetapi pada nilai aktualnya dia masuk ke kategori 1, yaitu tadi Sulawesi Tengah. Terus, nilai akurasinya itu sebesar 0,9091, artinya sekitar 90,91% prediksi sesuai dengan kondisi aktual. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola dengan sangat baik. Gitu. Terus kita uji lagi menggunakan nilai K 3 dengan nilai K 3, 7, 11, 13, 15.
Terus kita coba lagi. Didapat pada K-nya 3, akurasinya itu masih sama dengan yang K-nya 5, itu 0,9091. Pada K-nya 7 juga masih sama. Pada K-nya 11, itu akurasinya juga masih sama. Pada K13 itu akurasinya mulai menurun sekitar 0,81. Dan pada K-nya 15 juga akurasinya 0,81. Terus kita coba lihat nilai prediksinya untuk setiap K. Nah, pada K-nya 3, 7, 11 itu kesalahan prediksi hanya ada pada satu provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, yang pada nilai aktualnya itu dia berada di kategori 1, sedangkan pada K-nya 3, 7, 11 itu memprediksi bahwa nilainya 0. Terus pada K13 dan 15 itu ada dua provinsi yang salah diprediksi, yaitu Papua Barat Daya dan juga masih Sulawesi Tengah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai K yang terlalu besar cenderung menurunkan sensitivitas model terhadap kategori minoritas. Meskipun prediksi kategori mayoritas tetap stabil, oleh karena itu nilai K optimal untuk dataset ini berada pada kisaran 3 hingga 11, di mana model mampu mempertahankan keseimbangan antara pengenalan kategori mayoritas dan minoritas. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah metode FKNN ini mampu mengklasifikasikan hasil dengan cukup akurat dengan tingkat akurasi sebesar 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa FKNN efektif dalam membedakan provinsi dengan kategori kemiskinan tinggi dan rendah berdasarkan indikator sosial ekonomi. Variabel-variabel yang digunakan yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah. Provinsi dengan nilai PDRB dan IPM tinggi umumnya termasuk dalam kategori kemiskinan rendah, sedangkan provinsi dengan IPM rendah dan TPT tinggi cenderung masuk ke kategori kemiskinan tinggi. Selain itu, pemilihan parameter K sama dengan 5 menghasilkan kinerja terbaik dibandingkan dengan nilai K lainnya karena mampu memberikan keseimbangan antara ketepatan klasifikasi dan kestabilan hasil. Secara keseluruhan, penerapan metode FKNN dalam penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan data mining dapat digunakan sebagai alat analisis yang efektif untuk memahami pola kemiskinan di Indonesia, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.